Semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Thank you untuk cast saya dan director saya Pak Guntur, all the cast and the crew. Film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya, hari Sabtu tanggal merah. Kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Oke, baik, kalau gitu kita mulai aja Pak ya, kita berbincang-bincang tentang film Dosen Gaib. Ini yang pertanyaan pertama untuk Pak Diraj ya. Kan Urban Legend Dosen Gaib ini sebenarnya nggak cuma ada di Semarang ya, kalau boleh dibilang hampir setiap kampus di Jakarta, termasuk kampus saya dulu ya di UI juga ada cerita tentang Dosen Gaib, tapi akhirnya yang diangkat ini yang viral kisah di Semarang ya Pak ya. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Diraj ingin mengangkat cerita tentang Dosen Gaib ini menjadi sebuah film layar lebar? Ini awalnya kan dari trade ya, tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah Dosen Gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu, gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya. Jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Evelyn, gimana kita mau angkat Dosen Gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen killer juga, karena di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Jadi dari segi itu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak kalau dari produksi yang kali ini Pak, apa yang berbeda dari produksi film di company Pak? Selalu di company selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton, and pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario, main is the script first ya, scriptnya, terus dari production value-nya dan semuanya, segala teknisnya. Baik, boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Diraj Polwani. Dan ini pertanyaan selanjutnya kita akan ajukan ke Tur. Ini cerita yang udah seperti kita bilang sebelumnya ya, kalau cerita tentang Dosen Gaib ini kan sudah melegenda ya di masyarakat. Ini Bapak sebelum ditawarin Pak jadi sutradara film Dosen Gaib ini, apa sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Pak tentang Dosen Gaib? Baca di itu ya, di apa namanya media sosial sih sebenarnya. Di situ ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu, sesuatu yang dekat dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film kayak gitu, seperti apa nih kita pendekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari Bapak untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral ini gimana Pak? Akhir perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenarnya ini film horor paling berbeda buat saya gitu dari sebelum-sebelumnya bikin gitu. Karena apa? Karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget. Gimana caranya bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu bener-bener walk out ya sama Pak Diraj sama penulis juga, ini gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu bener-bener kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret, bahkan menemukan Om Egi itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita satu-satu siapa ya itu last minute ya kita, wah kayak Om Egi nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egi berhasil memerankan Pak Bekti buat saya gitu. Terima kasih Om Egi.
apa yang kita create, kita pengenkan ada di Roma Egi. Terima kasih banget. Oh iya benar juga kalau dipikir-pikir ya. Kalau film-film banyak kan Indonesia yang jadi main hantunya itu perempuan ya. Semuanya yang Semuanya baru kali ini dosen gaib ya main apa hantu utamanya laki-laki which is adalah Om Egi. Boleh untuk tangan ya. Wah. Baik, kalau gitu kalau selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan kepada Ibu Evelyn ya. Ini kan ceritanya cukup viral ya dan cukup singkat sedikit sebenarnya. Kalau yang beredar itu kan mungkin nggak panjang ya, bukan berupa cerita, cuma berupa thread aja dan cuma berupa cerita dari mulut ke mulut. Itu lokal itu kan sangat jarang kalau laki-laki ya. Rata-rata perempuan ya kita bisa sebutkan lah banyak macam gitu. Terus kalau laki-laki biasanya gendruwo aja kan, hitam gede Disebut mata nanti merah. bapak butur malah cuma Oke, ini sebenarnya kita benar-benar originally nyari gitu, nyari gimana ya biar looksnya beda terus tetap menyeramkan, karena salah satu tantangan bikin horor adalah bagaimana kita meng-create hantunya kan biar bisa serem gitu. Jadi apalagi laki-laki gitu, laki-laki rambutnya pendek ya kan, nggak kayak perempuan gitu yang panjang, wajah tirusnya semuanya gitu. Jadi ini pengalaman saya yang paling susah sebenarnya untuk meng-create visual looksnya si Pak Bekti ini. Tapi akhirnya ya kita coba cari gitu, kita gambar, kita draft, kita gerak, ya akhirnya terciptalah di sini gitu. Seperti itu prosesnya. Oke, sudah cukup terjawab pertanyaannya ya. Baik, kalau gitu kita boleh langsung jawab adalah saya dari Pak Dira, silakan Pak. mengenai pemain, karena saya lihat judulnya dosen gaib, jadi peran utamanya adalah dosen gaib itu. Jadi itu yang tepat untuk di posternya. Dan mengenai apa tadi, sorry? Sudah malam atau sudah tahu kenapa itu yang kita kata-kata yang mahasiswa tahu, yang sudah didengar oleh mahasiswa dari tahun 2016, itu kata-katanya yang menurut saya itu yang catchy, itu yang fenomenal kata-kata itu. Jadi saya sama tim diskusi bahwa harus ada di judul, subjudulnya. Ya. sudah malam atau sudah tahu. Mungkin bisa di Google, pasti keluarnya sudah malam sudah tahu. Baik, sudah cukup terjawab pertanyaannya.